Selamat siang, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian. Kembali pada siang hari ini saya ada garapan kompor gas untuk diperbaiki dan dibetulkan supaya nyalanya normal dan kompornya kembali bisa dipergunakan. Setelah saya buka mesinnya dari bodi kompornya, ternyata ada beberapa kendala yang sangat berkaitan dengan bodi kompor ini. Jadi atasnya ini masih kelihatan bagus, atasnya ini, jadi kompor ini masih kuat. Cuman begitu saya cek bagian bawahnya, ternyata kompor gas ini sudah banyak yang keropos semacam ini, kakinya ya keropos, dan sudah banyak yang bagian belakang ini banyak yang tidak kuat lagi ya. Jadi kroposnya kaki kompor ini ya, bagian bawah ini kropos itu bisa terjadi karena tumpuan daripada kaki kompornya terlalu panas dan jarang dilakukan perawatan ya. Jadi bisa kita lihat, jadi ini kakinya sudah hilang kropos. Ini akan saya antisipasi dengan saya tempel bagian yang kropos ini nanti supaya bisa tidak miring lagi kalau dipergunakan. Nah, jadi salah satu antisipasi yang bisa kita lakukan supaya bodi kompor ini awet dan tidak gampang kropos bagian semacam ini ya, akhirnya belakangnya kakinya sudah masih ada, depannya sudah hilang ya. Nah, ini seandainya kita pas masang kompor ini, yang pertama diusahakan kaki-kaki kompornya ini, kalau lantai dapur kita sudah terbuat dari keramik, itu diusahakan di bawah kaki kompor ini kita kasih dus yang dipotong semacam ini untuk tumpuan kakinya. Tujuannya supaya kalau terkena suhu panas, kaki yang di bawah ini tidak gampang lumer ya. Jadi kalau pertama, kalau pengen awet kompor kita ya, jadi tumpuan di bawah kaki kompor ini harus kita kasih dus yang dipotong. Jadi kaki ini langsung kena dus, jadi tidak langsung ke keramik. Depan juga kita kasih ya, kemudian di samping juga kita kasih, belakang juga kita kasih. Nah, dengan dikasihnya bantuan sederhana dus ini ya, dus yang dipotong kena kaki kompor semacam ini akan membuat tumpuan kaki kompor tidak terlalu cepat lembek ya, sehingga karena pantulan suhu panas yang diberikan oleh kompor itu, keramik yang di bawah kompor juga ikut panas, itu akan menyebabkan tumpuan di belakang kaki kompor ini cepat lumer, sehingga di dalamnya akan kelihatan ya. Jadi ini sini. Ini yang pertama, cara supaya bodi kompor ini tidak gampang kropos ya. Tidak gampang kropos itu harus kita lakukan yang namanya, sebelum kompor dipasang di atas keramik atau di atas lantai, kita kasih potongan dus semacam ini. Kemudian yang kedua, supaya bodi kompor ini awet, tidak kropos semacam ini, tidak lubang kropos ya, sebab bodi ini bisa awet. Nah, ini harus kita lakukan perawatan ya, supaya tidak berlemak semacam ini ya. Jadi seandainya kita merawat kompor pun harus betul-betul menyeluruh bagian bodi kompor. Contohnya ya, bagian depan ini, nah ini semacam ini juga harus kita lakukan perawatan. Ini nih kakinya ini biar tidak kropos. Kalau kita mengelapnya bagian depan-depan saja, bagian bawah sini nggak pernah kita lap, bawah sini tidak pernah kita bersihkan, juga mempengaruhi keawetan daripada tumpuan kaki kompor ini ya. Ini penting. Jadi kalau berlemak semacam ini, kotor semacam ini juga pengaruh keawetan daripada kroposnya bodi kompor ini
kelihatan ya kroposnya ini. Nih, jadi ini karena kita kurang melakukan perawatan. Ya, jadi supaya bodi kelompok sawit kita, cara perawatannya harus merata. Ya, tidak hanya di bagian depan saja, tapi bagian belakang-belakang kompor, bahkan di dalam-dalam sini harus kita bersihkan. Bagian dalam-dalam sini jangan sampai banyaknya kotoran yang nyumpul di bagian bodi kompor ini, mempengaruhi daripada keawetan kompor yang kita pergunakan. Ya, terus yang ketiga, supaya bodi kompor ini awet, jangan biarkan terlalu lama kompor itu penuh dengan lemak atau minyak-minyak goreng yang bertumpuk di bagian depan-depan kompor ini. Ya, jadi begitu kita sudah selesai masak, kalau bisa memang harus segera dibersihkan, dilap ya, supaya bodi kompor ini tidak mudah keropos. Kemudian di dalam-dalam ini juga harus kita rawat. Nah, ini salah satu yang bisa kita lakukan untuk mengawetkan bodi kompor kita supaya tidak mudah keropos. Ya, kalau keropos semacam ini tidak bisa diganti. Ya, harus ditempel, dilas pun juga tidak bisa. Ya, ini karena kita kurangnya perawatan, akhirnya bodinya bisa semacam ini ya. Jadi sekali lagi, perawatan bodi kompor ini juga sangat penting sekali untuk mengantisipasi keawetan kompor gas yang kita pergunakan. Nah, ini tips sedikit yang bisa saya berikan supaya kompor yang kita pergunakan di rumah kita masing-masing juga awet, tidak keropos, tidak ada namanya tumpuan kompor yang kakinya miring ya. Jadi kita lakukan perawatan untuk kompor merek apapun ya, merek apapun kompor yang kita gunakan, kalau kita menggunakannya dengan perawatan yang maksimal, kemungkinan besar kompor itu akan awet dan tidak mudah namanya keropos ya. Jadi itu penyebab-penyebab kenapa kompor kita gampang keropos, kenapa kompor kita gampang tidak awet dan gampang miring-miring semacam ini ya, karena kurangnya kita melakukan perawatan pada kompor ini ya. Ya, semoga informasi ini bermanfaat. Saya akan pasang mesin kompornya dulu, kemudian yang lubang-lubang ini akan saya tempel dengan tumpuan kaki supaya awet ya. Itu informasinya, semoga bermanfaat. Ke depan kompor kita harus selalu kita lakukan yang namanya perawatan ya. Terima kasih, selamat siang.